pengharapan itu pasti ada di dalam setiap diri manusia. Pengharapan itu bisa diartikan juga suatu anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Dengan harapan, manusia bisa memperjuangkan apa yang ingin dia capai, sehingga kehidupan ini menjadi harmonis. Kehidupan ini menjadi indah bagi manusia dengan harapan-harapan yang dia inginkan. Ada harapan yang ingin dia wujudkan. Karena dengan harapan tadi itu, maka terciptalah satu generasi masyarakat, generasi bangsa yang menjadi maju dengan kehidupannya. Teknologi dan apapun yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah sebuah harapan bagi manusia yang diwujudkan. Tetapi sekali lagi, dua sifat ini harus seimbang. Jika rasa takut saja yang kita miliki, maka para ulama mengatakan dia akan tertimbul yang namanya sifat putus asa, timbul yang namanya sifat kebencian. Begitu pula kalaupun harapan saja, raja saja di dalam kita memiliki kehidupan dan tidak ada rasa takut di dalam kehidupan ini, maka itu menjadi orang yang gurur, ya, menjadi orang yang tertipu dirinya. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat Galbun Salim rahimakumullah, dalam kita menjalani kehidupan pasti ada yang namanya rasa takut dan ada harapan di dalam kehidupan ini. Rasa takut itu pasti kita akan menjalani apa yang sebelumnya kita terjadi. Rasa takut dan rasa harap itu adalah seperti halnya dua sayap burung yang terbang, dan memang itulah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tidak boleh salah satunya lebih berat atau tidak ada di antara salah satu sifat tersebut, maka sayap itu tidak akan berpengaruh apapun untuk menjalankan atau menerbangkan burung. Begitu pula dalam kehidupan ini, agar kita bisa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dua hal ini harus kita miliki dalam kehidupan. Al-khawf, rasa takut, dan juga ar-raja, pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai daripada dua sifat, yaitu al-khawf dan raja. Di dalam menempuh jalan yang dahulu ditempuh oleh kaum solihin, sangat menitik beratkan tentang perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hati seorang muslim atau mukmin harus ada dua hal. Yang pertama adalah harapan, dan yang kedua adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan tersebut bisa berupa harapan akan surga Allah, harapan akan pengampunan Allah, dan harapan akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jika harapan ini telah ada di hati seorang hamba, maka dia akan cinta dan tidak akan putus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan mempunyai cita-cita dan akan melangkah menuju maju ke depan. Namun jika sekedar harapan saja tidak cukup.
harus juga didampingi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau khauf. Rasa takut ini bisa bermacam-macam. Misalnya rasa takut terhadap murka Allah, rasa takut terhadap siksa dan azab Allah, rasa takut terhadap janji dan peringatan Allah yang menakutkan kepada mereka yang akan berpaling. Jika rasa takut ini ada di dalam hati seseorang, maka rasa takut akan meredam dari sikap kemaksiatan dan lupa diri. Orang yang sadar bahwasanya di hadapannya ada api neraka yang begitu panas karena telah dipersiapkan bagi mereka yang berpaling dan bermaksiat, maka orang ini akan menjauhi segala larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan, kita menghamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ketaatan. Dan untuk mewujudkan ketaatan tersebut harus ada pendorongnya. Apakah itu? Yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kepada karunia, surga, dan juga kasih sayang Allah. Sebagaimana di sana juga ada larangan, kemaksiatan yang harus dijauhi. Tidak ada sesuatu yang dapat membentengi seseorang dari kemaksiatan sebagaimana rasa takut di dalam hati terhadap siksa api neraka bagi mereka yang melanggar perintahnya. Oleh karena itu, kedua sifat ini harus senantiasa bersatu, yaitu harapan dan rasa takut. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita akan membahas satu sifat di antara dua sifat tadi itu. Yang pertama adalah al-khauf. Al-khauf adalah rasa takut. Para ulama memberikan makna ziddul aman, yaitu lawan daripada sifat atau rasa keamanan. Rasa takut ini ada di setiap manusia. Bahkan para aulia pun memiliki sifat rasa takut ini. Kita dengar mungkin dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Para ulama pun memiliki syarat bahwa dia menjadi seorang ulama adalah dia harus memiliki khasyah kepada Allah. Dalam Al-Quran atau dalam Islam, makna takut itu bisa khauf, bisa khasyah. Ada yang membedakan di antara makna al-khauf dan khasyah ini. Al-khauf itu bisa identik dengan rasa takut yang mana manusia itu lari. Al-khasyah adalah rasa takut tapi sifatnya dia tidak lari terhadap apa yang dia takuti. Lebih bersifat kewibawaan yang ada dia rasakan di dalam rasa takut tersebut. Objek yang dia takuti itu adalah kewibawaan yang dia dapatkan. Oleh karena itu para ulama disifati oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah yang disebut sebagai seorang ulama. Jadi khasyah itu rasa takut yang memiliki sifat pengetahuan dia, ma'rifatullahnya ada. Imam Haddad menjelaskan bahwa al-khasyah itu ma'rifatullah. Dia mengenal Allah dengan rasa takut. Dia mengenal Allah dengan rasa takut. Sehingga dengan al-khasyah tersebut maka dia menjauhi segala apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun khauf ya hampir sama. Dia memiliki sifat rasa takut, tapi lebih umum dirasakan bagi manusia. Oleh karena itu para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Disifati para aulia Allah itu adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut. Tapi bukan seluruh rasa takut tidak dia rasakan. Dia memiliki
sifat rasa takut kepada Allah. Adapun rasa takut selain kepada Allah tidak dimiliki oleh para awliya-Nya Allah. Jadi al-khauf adalah rasa takut bagi manusia yang sama maknanya sebetulnya. Kita samakan saja dengan al-khasyah, bahwa sifat al-khauf itu bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mencegah dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita pupuk, harus kita usahakan, harus kita pelajari, harus kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan timbul yang namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu adalah cerminan bagi seorang muslim menjadi orang yang sangat wara', menjaga dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang ikhlas, yang mana dia tidak akan melakukan apapun terkecuali ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sifat al-khauf tadi itu, maka akan menimbulkan satu keimanan yang kuat kepada seorang muslim tadi itu. Adapun rasa raja, nah, pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti bagi manusia. Itu ada yang sifat pengharapan. Ar-raja atau pengharapan itu bisa kita artikan sebagai suatu keinginan. Ada seseorang yang dia ingin bunuh diri karena dia putus asa terhadap kehidupannya. Di dalam dia keingin bunuh diri itu pun ada sifat raja bagi dirinya, ada pengharapan bagi dirinya. Ya. Artinya bahwa pengharapan itu pasti ada di dalam setiap diri manusia. Ya. Pengharapan itu bisa diartikan juga suatu anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Dengan harapan manusia bisa memperjuangkan apa yang ingin dia capai, sehingga kehidupan ini menjadi harmonis. Kehidupan ini menjadi indah bagi manusia dengan harapan-harapan yang dia inginkan. Ada harapan yang ingin dia wujudkan. Karena dengan harapan tadi itu, maka terciptalah sebuah satu generasi masyarakat, generasi bangsa yang menjadi maju dengan kehidupannya. Teknologi dan apapun yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah sebuah harapan bagi manusia yang diwujudkan. Tetapi sekali lagi, dua sifat ini harus seimbang. Jika rasa takut saja yang kita miliki, maka para ulama mengatakan dia akan tertimbul yang namanya sifat putus asa, timbul yang namanya sifat kebencian. Begitu pula kalaupun harapan saja, raja saja di dalam kita memiliki kehidupan dan tidak ada rasa takut di dalam kehidupan ini, maka itu menjadi orang yang gurur, ya, menjadi orang yang tertipu dirinya, ya, tertipu dengan keadaannya. Dia merasa di dalam zona selamat. Oleh karena itu, seorang supir saja mengendarai mobil atau mengendarai truk atau mengendarai bis, itu ketika dia menjalani suatu jalan yang berlika-liku, naik turun dengan jalan yang lurus saja, dikatakan lebih berbahaya bagi supir tadi itu yang menjalani jalan yang lurus. Karena apa? Karena bisa menyebabkan dirinya lelah atau ngantuk, karena dia merasa di dalam zona selamat. Tapi ketika dia menjalani sebuah jalan yang berliku-liku dan lain sebagainya, maka itu menjadikan dirinya lebih terjaga di dalam dia mengendarai mobil atau mengendarai kendaraannya dia. Ya, disinilah bahwa rasa takut harus ada, rasa pengharapan pun harus kita timbulkan dalam kehidupan ini. Para ulama mengatakan ketika timbul yang namanya rasa takut, maka harus kita timbulkan rasa namanya pengharapan. Jika kita timbul rasa pengharapan yang begitu tinggi,
maka harus ada yang bisa mengerem, yang mengendalikan, itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali pernah ditanya, mana afdal di antara raja dan khauf? Maka Imam Ghazali mengatakan, sebetulnya pertanyaan itu bukan sebuah pertanyaan yang bagus, karena itu seperti pertanyaan mana di antara yang baik, antara roti dengan air. Imam Ghazali memberikan satu ilustrasi seperti itu. Artinya bahwa roti itu memiliki satu keistimewaan tersendiri. Air pun juga memiliki keistimewaan tersendiri, tergantung situasi dan kondisi yang harus dihadapi oleh manusia. Ketika dia haus, maka gunakan yang namanya air untuk dia minum. Ketika dia lapar, maka gunakan makan roti untuk dia menghilangkan rasa laparnya. Semua keadaan itu harus dikondisikan sesuai dengan kondisi manusia masing-masing. Alhasil bahwa para ulama pun memberikan satu jalan keluar, bahwa ketika manusia itu menghadapi ajalnya, maka timbulkanlah rasa pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulkan di dalam diri manusia tadi itu bahwa Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan menempatkan dirinya di dalam tempat yang begitu indah, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjaga bagi keluarganya dan lain sebagainya, yaitu kita berikan pengharapan. Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakitnya yang dia derita. Pengharapan demi pengharapan harus kita berikan kepada orang yang dalam keadaan dia diderita oleh penyakit atau musibah apapun. Begitu pula sifat khauf itu harus kita berikan, harus kita nasihatkan kepada orang-orang yang lupa daratan, lupa kepada akhirat, lupa kepada satu hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia menyebabkan satu perbuatan-perbuatan yang mencelakakan orang lain dengan perbuatan dia. Maka harus kita peringatkan kepada orang tadi itu dengan sifat-sifat al-khauf, bahwa hati-hatilah engkau dengan perbuatanmu, maka engkau akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang lebih dahsyat, yang lebih panjang, yang akan engkau terima apa yang sudah engkau lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Sifat-sifat al-khauf dan sifat roja itu kita tanamkan, kita berikan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jangan kita berikan sebaliknya, maka itu akan menjumplangkan, akan memberikan satu kehidupan yang tidak harmonis lagi. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى. Sahabat Qalbun Salim, jika kita telah memahami hal tersebut, maka timbul satu pertanyaan. Mengapa di dalam Thariqah Alawiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 5 pondasi, yaitu ilmu, amal, ikhlas, khauf atau rasa takut, dan wara'? Mengapa hanya disebut khauf sedangkan roja tidak disebutkan? Maka ketahuilah, karena setiap orang pada dasarnya mempunyai sebuah harapan. Mereka mengharap hal-hal yang indah, berangan-angan, dan bermimpi. Dan artinya tanpa disuruh pun harapan atau roja selalu ada di hati setiap manusia. Tetapi rasa takut hanya dimiliki oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka berusahalah agar kedua sifat mulia ini, yaitu rasa takut dan harapan, selalu ada di hati setiap muslim. Bagaikan 2 sayap yang ada pada seseorang dan akan terbang hingga mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai orang-orang yang besar harapannya dan besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga dia mampu taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jauh dari larangannya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, sebagai akhir daripada mengenai sifat al-khauf dan raja, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sering di dalam ayat-ayat Al-Quran itu memberikan sebuah keseimbangan di antara syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Allah mengatakan, "I'lamu," ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, keras di dalam mengazabnya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga Allah itu ghafurur rahim, yaitu Allah itu maha memberikan pengampunan dan kasih sayang kepada setiap hambanya yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus menjadi satu kunci bagi kehidupan kita, agar supaya kita tidak menjadi orang yang pesimis, yang putus asa, tapi menjadi orang yang optimis dalam kehidupan ini dengan memakai dua jalur ini, yaitu jalur al-khauf dan jalur ar-raja. Al-khauf yang bisa mengendalikan setiap keinginan nafsu-nafsu kita yang tidak di dalam jalurnya, kita harus kendalikan dengan al-khauf kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut kepada dunia, bukan takut kepada harta yang hilang, bukan. Tapi yang dimaksud takut di sini adalah al-khasyah, takut kepada Allah bahwa semua apa yang kita lakukan ini pasti dimintai pertanggunggan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting lagi, bahwa rasa takut itu harus juga dibarengi dengan al-khasyah tadi itu, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus dia takut bahwa apa yang saya jalankan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari yang lainnya. Dan dia takut bahwa di dalam menjalankan tadi itu dia akan terjangkit yang namanya sifat riya, ingin dipuji oleh manusia. Nah, rasa takut itulah yang harus kita timbulkan di dalam kita menjalankan khasyah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Itulah sifat-sifat para ulama yang mana mereka itu mengetahui ma'rifatullah, mengetahui Allah, mengetahui syariat Allah. Dengan menjalani kehidupan itu dengan bijaksananya mereka, dia bisa mengatur mana di antara yang harus dia lakukan dengan keikhlasan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus dia menjadi manusia-manusia. Para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki optimis dalam hidupnya, menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, itulah dua sifat al-khauf dan raja. Semoga kita menjadi orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut, khasyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus memiliki pengharapan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها